Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holid Putra Mukmin. Saya berasal dari instansi Basarnas dan ditempatkan di kantor pencarian dan pertolongan kelas B Bengkulu. Di sini saya akan membahas sedikit tentang rencana aksi kesiapsiagaan bela negara di Basarnas. Bela negara adalah suatu bentuk kewajiban bagi setiap warga negara untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara dari ancaman dan gangguan. Dalam konteks Basarnas, kesiapsiagaan adalah hal yang sangat penting untuk mendukung operasi SAR yang menjadi bagian integral dari upaya bela negara. Dalam tugas ini, saya akan merencanakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, serta langkah-langkah untuk mengoptimalkan sumber daya dan teknologi yang dimiliki. Pada kondisi saat ini, Basarnas sudah memiliki sistem SAR yang efektif dan telah banyak berpartisipasi dalam operasi pencarian dan pertolongan. Personel yang terlibat dalam operasi SAR cukup terbatas, dengan rata-rata 100 personel per kantor SAR yang bertanggung jawab atas beberapa wilayah administrasi. Infrastruktur dan teknologi seperti kendaraan dan peralatan penyelamatan canggih masih terbatas, mempengaruhi kecepatan dan efektivitas operasi SAR. Diharapkan meningkatkan kapasitas dan kualitas personel melalui pelatihan rutin dan simulasi bencana. Di Indonesia, penggunaan teknologi canggih seperti drone, sistem pemantauan satelit, dan perangkat komunikasi yang lebih efisien untuk mendukung operasional SAR. Peningkatan sinergi dan koordinasi antara Basarnas dan lembaga lain dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana seperti polisi, TNI, dan lain-lain. Di sini saya akan menggunakan analisis SWOT. Yaitu pertama, strength atau kekuatan. Basarnas memiliki pengalaman yang luas dalam operasi SAR, yaitu kolaborasi yang baik dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana dan reputasi yang baik di mata publik dalam melakukan pencarian dan pertolongan. Terus weakness, kelemahan. Terbatasnya jumlah personel yang siap terjun ke lapangan di tiap kantor SAR, keterbatasan infrastruktur seperti kapal, helikopter, dan alat SAR canggih, serta terbatasnya anggaran untuk pengadaan peralatan baru. Terus dalam bahasa Indonesia itu peluang penggunaan teknologi canggih seperti drone dan sensor berbasis satelit untuk meningkatkan efektivitas operasi SAR. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, peningkatan kerjasama antara Basarnas dan lembaga pendidikan, serta sektor swasta untuk meningkatkan kapasitas sumber daya. Terus tantangan, pembiayaan yang terbatas untuk pengadaan teknologi baru, kesulitan dalam menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau, dan adanya potensi bencana besar yang memerlukan upaya lebih besar dalam hal sumber daya manusia dan logistik. Terus untuk rekomendasi strategi untuk meningkatkan kesiapsiagaan yaitu 1. Pelatihan dan simulasi rutin. Menyusun program pelatihan dan simulasi bencana secara berkala yang melibatkan seluruh personel Basarnas. Hal ini dapat meningkatkan keterampilan teknis dan kesiapan mental personel. Kedua, bisa dengan penguatan infrastruktur dan teknologi, yaitu dengan mengusulkan anggaran untuk pengadaan alat SAR canggih seperti drone, kendaraan lapangan, dan sistem komunikasi yang lebih efisien. Ketiga, kita bisa berkolaborasi lebih lanjut dengan pihak lain, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan untuk berbagai sumber daya dan teknologi yang dapat mendukung operasi SAR. Keempat, kita bisa meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat, yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana melalui kampanye media sosial dan pelatihan untuk masyarakat di daerah rawan bencana. Kelima, strategi sistematis dan langkah implementasi, yaitu langkah 1, penilaian dan identifikasi kebutuhan dengan melakukan evaluasi terhadap kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan sumber daya yang ada di Basarnas dan menentukan teknologi dan alat yang dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas SAR.
Langkah kedua, penyusunan rencana tindak lanjut. Setelah identifikasi, susun rencana aksi yang jelas, mulai dari alokasi anggaran, pelatihan, dan pengadaan peralatan. Tentukan juga jadwal pelaksanaan dan tanggung jawab masing-masing kegiatan. Langkah ketiga, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan dengan melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi rencana aksi dan membuat penyesuaian bila diperlukan. Pastikan bahwa setiap program pelatihan dan penggunaan teknologi berjalan sesuai dengan kebutuhan. Keenam, mungkin cukup atas ini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family. Afiknam Jagat Samagram.